tidak akan ada yang namanya buah itu mengkhianati akar. Leres gitu. Kalau ada buah mengkhianati akar, mungkin disetek kali. Tapi kan tetap ada aliran yang namanya dari akar ke batang pohon, ke cabang, ke ranting, dan ke buah. Nah, akar dari bangunan Islam itu adalah syahadat. Jadi syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu harus selalu mengalir pada sampai buah, sampai daun harus mengalir. Kalau tidak mengalir berarti itu terjadi perpotongan, ada kesalahan. Malam hari ini kita akan membahas 85 dan 86 insya Allah surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan wa in ya'tukum usara tufatuhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adzab wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun ulaika alladziina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu 'anhumul 'adzabu wa la hum yunsharun. Summa antum, kemudian kalian haulai, mereka itu taktuluna membunuh anfusakum, saling membunuh maknanya gitu. Jadi pada ayat 84 kemarin kita kan sudah membahas tentang perang dalam Islam. Masih ingat Pak? Perang dalam Islam itu. Nah, orang-orang Bani Israel itu yang ada di Madinah pada waktu Rasulullah SAW hidup, mereka itu saling berkubu-kubu. Di Madinah itu ada suku-suku. Nah, sebagian orang Yahudi yang ada di Madinah itu membantu kubu A, yang sebagian kaum Yahudi mengkubu kubu B. Nah, ini sering perang. Nah, dalam peperangan ini mereka itu saling membunuh, juga saling mengusir di antara rumah, yang kalah diusir dari rumahnya dan seterusnya begitu. Nah, waktu kharijuna fariqam minkum, dan mengeluarkan sebagian golongan di antara kalian min diyarihim, dari rumah kalian. Tadhaharuna 'alaihim bil ismi wal 'udwan, tadhaharuna, kalian saling menampakkan, alaihim, antara kalian, bil ismi, dengan dosa, wal udwan, dan permusuhan. Wa iyatukum usaro. Jadi penjelasannya kalimat ayat, satu kalimat ayat di depan ini, wa iyatukum usaro, dan tatkala kalian itu mendapatkan, didatangi usaro niku tawanan, artinya mendapatkan tawanan, tufaduhum, maka kalian saling menebus. Nah, ini lucunya karena yang kubu A dan yang kubu B ini kan ada sama-sama ada Yahudinya. Nah, saat berperang yang kalah jadi tawanan. Nah,
yang tawanan dari kaum Yahudi di kubu A ini, karena kubu A ini katakanlah kalah, maka Yahudi di kubu B ini menebus sendiri di kubu B, kan A di tawanannya kubu B. Nah itu menjadi pertanyaan, kok mereka melakukan seperti itu? Wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum, padahal perbuatan kalian itu diharamkan untuk saling mengeluarkan dari rumah, berperang yang mengakibatkan terusirnya dari rumah. Afatu minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian itu beriman sebagian kitab Taurat, wa takfuruna, dan ingkar dengan sebagian? Perbuatan mereka yang berperang tadi itu, lalu kemudian menebus, itu seakan-akan mereka itu melaksanakan sebagian isi kitab Taurat, tapi melanggar sebagian kitab Taurat yang lain. Yang mana itu? Perang menampakkan permusuhan, saling membantu dalam kezaliman, itu dilarang. Sementara menebus tawanan itu diperintah. Nah itu seakan-akan mereka itu melaksanakan sebagian isi kitab dan tidak melaksanakan sebagian isi kitab. Tetapi pertanyaan yang diajukan di sini itu pondasinya bukan masalah perbuatannya, tapi kalian itu iman nggak sih dengan keseluruhan kitab Taurat itu? Nah, itu kalau ditanyakan ke kita kan, iman nggak dengan Al-Quran? Orang Islam insya Allah hampir semua akan bilang beriman kepada ngelakoni ora. Wah, nek ngelakoni ora niku pancen. Tapi mboten usah menjawab, wah ya sebagian niku ora bener. Niku sering saya ungkapkan ya. Sebagian ayat Al-Quran niku ora bener. Jangan sampai seperti itu. Mengaku saja kita itu umpamanya kalau belum melakoni, ya belum melakoni. Itu ya memang berat mengamalkan Al-Quran seutuhnya niku. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum, dan tidak ada balasan bagi orang-orang yang mengerjakan seperti itu tadi di antara kalian, illa khizyun, kecuali kehinaan, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia, wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adab, dan di hari kiamat akan dikembalikan, mereka dikembalikan dimasukkan ke neraka yang berisi adab yang sangat. Ramadhau bighafilin amma ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak merupakan apa-apa yang telah kalian kerjakan. Masalah peperangan sudah kita bahas di 84 kemarin. Ini yang kalimat pertama di Quran surat 85 itu masih membahas peperangan. Jelas yang namanya peperangan itu adalah menampakkan permusuhan. Saya mencoba akan menjelaskan tentang afatu minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian itu beriman dengan sebagian kitab Allah, itu Taurat dalam kitab ini, dan mengkufuri sebagian kitab yang lain? Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam dari Al-Quran, dari hadis itu memunculkan banyak ilmu pengetahuan, yang dari ilmu pengetahuan itu kemudian bisa dipelajari lebih sistematis, lebih mudah untuk kemudian diamalkan. Contoh begini, kalau kita itu melakukan puasa sunnah Senin, Kamis, Ayyamul Bid maupun Rajab, puasa ini kalau kita andaikan bangunan Islam itu adalah pohon besar gitu,
Maka letaknya dari puasa ini ada di ranting, bahkan mungkin ada di buah. Buah puasa itu nanti kan peduli kepada fakir miskin. Nah itu buah. Kalau itu buah berarti puasanya itu ranting. Tidak akan ada yang namanya buah itu mengkhianati akar. Leres nih. Kalau ada buah mengkhianati akar, mungkin disetek kali. Tapi kan tetap ada aliran. Ada aliran yang namanya dari akar ke batang pohon, ke cabang, ke ranting, dan ke buah. Nah, akar dari bangunan Islam itu adalah syahadat. Jadi syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu harus selalu mengalir pada sampai buah, sampai daun harus mengalir. Kalau tidak mengalir berarti itu terjadi perpotongan, ada kesalahan pasti. Contoh ya, poso tapi puasanya itu adalah untuk tujuan apa? Gait cewek. Enggak populer ya kalau sepupu gait cewek. Contohnya gitulah. Semuanya puasa tapi dalam rangka medukuni cewek. Niku kan tidak ada aliran syahadatnya. Karena orang puasa untuk mempengaruhi cewek itu dalam rangka nopo dari syahadat itu. Kecuali tetap ada loh. Nah itu kan dinikahi itu kan sunnah Rasul. Mungkin masih bisa dicarikan alasan begitu. Tapi harusnya setiap ibadah itu apapun bentuknya, bahkan senyum pun itu harus ada aliran syahadatnya. Syahadat, lalu kemudian rukun Islam itu sudah batang nih. Batang lalu jadi cabang, lalu buah. Nah, buah yang paling utama di dalam Islam itu adalah berakhlakul karimah. Berakhlakul karimah niku sesuai konteksnya. Sesuai konteksnya niku pripun? Kita tidak mungkin umpamanya menyampaikan yang pernah saya contohkan ya, menyampaikan kabar bahwa anaknya itu meninggal mati dalam keadaan maksiat kepada orang tua yang sedang kematian. Kita kebetulan tahu bahwa anaknya itu mati di gerbek polisi pas judi umpamanya, lalu kemudian melawan, lalu dibunuh, ditembak sama polisi. Lalu ini terus kita ke rumahnya nganter anak sampean ini Pak, itu matinya su'ul khotimah karena judi di gerbek polisi. Niku kan bukan akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu adalah bagaimana kita sesuai konteksnya menyampaikan dengan baik, masalah itu ditunda dulu. Ini maksud saya, akhlakul karimah itu sangat sesuai dengan konteksnya. Bahkan yang namanya sombong itu kan kadang-kadang boleh ya Pak. Sombong, menyombongi orang sombong itu adalah sedekah. Takabur kepada orang yang takabur itu sedekah. Tapi kita mentakaburi orang yang takabur bukan dengan emosi, tapi memang dengan tujuan agar orang itu tidak kelebihan sombongnya. Iri itu tidak boleh, tetapi iri kepada orang yang banyak sedekah boleh kan? Itu niku. Nah niku artinya konteks itulah bagaimana kita mampu membuahkan akhlakul karimah itu yang paling bagus. Itu sulit digebyai ya. Umumnya saya ada orang berjenggot tak tarik.
Itu kalau di Indonesia nggak beradab itu, nggak berakhlak. Tetapi katanya nggih, orang di Arab niku nek dilus-lus jenggotnya seneng, Pak. Dilus-lus orang lain. Itu berarti akhlakul karimah itu ada apa ya? Ada kaitannya dengan konteks di mana kita melakukan aktivitas yang namanya akhlakul karimah. Nah, itu berbeda-beda. Tetapi perbedaan-perbedaan itu pasti kalau ditarik harusnya mengandung yang namanya syahadat itu tadi. Kalau tidak mengandung syahadat, itu nanti bunyinya bisa yang namanya pencitraan, ngoten lho. Akhlakul karimah nanti apa subositone apik banget gitu. Akhlaknya bagus sekali, tapi karena tidak ada syahadatnya, kemungkinan dia sedang melakukan pencitraan. Pencitraan itu bisa jadi mau menipu gitu. Menipu. Umpamanya ya orang mau menipu orang lain, maka kan dia berlaku senyum bagus sekali, tapi ujungnya menipu. Fondasi yang namanya katakanlah akar itu yang namanya syahadat itu, Bapak, kalau diperinci menjadi ilmu-ilmu yang lebih kecil-kecil nih, nanti itu ada ilmu fikih, ada ilmu tauhid, ada ilmu akhlak, ada ilmu muamalah. Muamalah itu hubungan antara satu orang dengan yang lain, termasuk di dalam muamalah ilmu perdagangan, ilmu bertetangga, ilmu berpolitik dan seterusnya. Nah, yang saya sebut ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu akhlak dan yang lain-lain itu adalah batang, tapi kalau sampai tidak ada aliran syahadat ini tadi, akar, itu pasti akan menjadi keliru. Kelirunya contoh, bukankah banyak orang pinter-pinteran, aku lebih pinter loh ilmu tauhid, aku lebih pinter loh ilmu fikih, aku ilmu ini perdagangan lebih pinter loh, perdagangan syariah dan macam-macam. Kalau sudah seperti itu berarti nggak ada syahadatnya. Ilmu hanya menjadi sebagai pinter-pinteran, gitu. Nah, kalau teraliri syahadat, pasti ilmu itu akan menyebabkan seseorang lebih santun, lebih beradab, dan tidak semena-mena. Ada umpamanya profesor dalam bidang ilmu perbankan Islam, umpamanya begitu. Kalau ada syahadatnya, pasti dengan ilmunya dia akan membantu banyak orang. Dia akan menemukan hal-hal terkait perbankan syariah itu yang lebih manusiawi, yang lebih memberdayakan orang-orang lain. Tetapi kalau walaupun profesor pun, kalau nggak ada syahadatnya, bisa jadi ilmunya adalah untuk menipu. Niku bangunan ilmu niku seperti itu. Nah, para ulama niku cara memantau apakah pergerakan kegiatan-kegiatan hasil dari ilmu tadi itu tetap berpondasi pada akar atau tidak. Itu yang pertama dipantau melalui yang namanya maqasidus syariah. Maqasidus syariah atau tujuan syariat itu ada 5. Yang modern ada 6. Ada 5. Orang bersyariat melakukan syariat Islam itu pasti mempunyai tujuan 1 atau 2 atau 3 di antara 5 ini. Yang pertama, orang melakukan kegiatan syariat Islam itu pasti akan menjaga yang namanya agama. Menjaga agama itu menjaga
Gampangannya menjaga kita sebagai hamba dan Allah tetap sebagai Allah. Yang kedua niku menjaga harta. Makanya mencuri itu tidak boleh. Karena orang itu harus dilindungi hartanya. Yang ketiga, orang itu harus dilindungi harga dirinya. Yang keempat, orang itu harus dilindungi masalah keturunannya. Makanya tidak boleh poliandri, bolehnya poligami. Karena poliandri ini kangelan nanti melisik masalah keturunan itu. Dan yang terakhir, yang kelima itu adalah agama, harta, keturunan, harga diri. Yang satu itu akal. Orang agama itu menjaga akal. Jadi kalau ada orang melakukan kegiatan ini kegiatan agama loh, tetapi kok malah merusak akal, itu betul kantor. Contohnya apa? Kan kalau di agama lain itu ada katanya kalau ibadah itu pakai minuman keras itu. Minuman keras, apa-apa. Minuman keras itu kan merusak akal, merusak otak kita. Ada yang seperti itu. Seperti itu. Bahwa memantau apakah kegiatan kita itu sesuai syariat Islam, nah bukan. Jadi kita mau melakukan apa? Oh, ini ada hubungannya dengan 5 itu, maka itu adalah sudah bagian dari pohon syariat Islam. Tapi ada satu yang paling mudah menurut saya. Tadi itu 5, ini saya ringkas menjadi 1. Cara memandang kegiatan aktivitas kita apapun, lahir, batin, mikir, itu adalah apakah itu syariat Islam atau bukan. Kalau ada hubungannya dengan lillahi ta'ala, itu pasti baik. Tapi jujur loh Pak, bukan lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala nih apa? Iya, pakai minum ya, lillahi ta'ala aku. Nah, bukan sekedar ini. Tapi lillahi ta'ala sampai menembus rasa. Bahkan kalau umpamanya nih, dan ini ada contohnya. Orang yang sangat terpaksa kalau tidak makan maka dia mati, yang bisa dimakan hanya daging babi, maka daging babi itu boleh hal dimakan. Itu contohnya. Maka senyampang perbuatan kita itu, jenengan mau melakukan kok ketoke salah, tapi itu lillahi ta'ala, itu benar. Salah, ketok salah, tapi lillahi ta'ala itu benar, tapi jujur, karena tidak ada lillahi ta'ala itu yang salah. Sampai sama tadi, niku parameter yang paling ringkas. Contoh lain selain masalah makanan, memukul niku kan nggak boleh toh Pak. Tapi Al-Quran ada loh perintah memukul Pak. Pukullah anakmu kalau nggak mau mengerjakan sholat pada waktu berumur 10 tahun. Kalau 7 itu baru diperintah. 10 tahun ingat saya yang boleh dipukul. Itu adalah contoh-contoh. Bisa jadi satu saat kita itu harus melakukan sesuatu yang kegiatan yang itu tampak sekali melanggar, tetapi itu sebetulnya tidak melanggar. Tapi harus jujur itu tadi, buatan sakit di etok-etok. Yang tahu siapa? Ya dirinya sendiri. Ini susahnya. Nah, lalu hakim bagaimana? Orang yang melihat. Maka kita itu diajarkan sebagai seorang muslim, kalau melihat seseorang melakukan kesalahan, yang kita lakukan apa Pak? Oh Pak, ya harus dibenarkan. Bukan itu dulu. Yang harus dilakukan seseorang itu adalah
dia melakukan tabayun sebelum melarang. Jenengan niku kok nglakoni niku karena apa? Bukan langsung kemudian di orang ngono iku. Mboten ngoten niku cara. Bahkan yang lebih halus lagi itu para ulama menyarankan kalau kita ingin melihat sebuah kesalahan saudara-saudara seiman kita, maka kembangkan di dalam pikiranmu 100 alasan untuk membenarkannya. Jadi kalau saya umpamanya ketemu Pak Lukman ini sedang melakukan yang menurut syariat Islam itu tidak boleh. Umpamanya begitu. Maka saya itu harus mencari 100 alasan dulu untuk membenarkan dia. Di antaranya hal-hal seperti tadi, Pak. Memukul boleh, makan yang darurat itu boleh. Itu harus itu dulu. Bahkan kalau perlu 100 alasan. Nek wis ora ketemu 100 alasan, baru tabayun. Tabayunnya bukan juga di depan pengajian begini. Disawani, gini. Bahkan teman-teman saya ini punya teknik. Teman-teman saya nih, bukan saya. Punya teknik kalau ada orang merasa ngajinya wis pinter. Itu ditekani, dijalui ngaji. Padahal mengapa dia datangi untuk diminta ngaji? Karena dia tahu ngajinya banyak salah. Tapi puide bener gitu. Maka dia datangi, "Mbak, aku diajari ngaji." Gitu. Karena apa? Dengan begitu orang mau mengajar itu pasti akan belajar dan introspeksi terhadap dirinya sendiri. Niku carane wong Jawa zaman dhisik ngoten niki. Halus banget. Maka kalau sama orang Jawa kok dimintai, "Aku tak ngaji nang awakmu." Niku nek padha Jawane sing padha ngertine, wah iya napa iki, aja kono kliru malah begitu, Pak. Nek wong Jawa dhisik nek Jawa niki dikira kan pun dereng pun mboten, Pak. Pun angel ndelek ngoten niku. Oh, yo ngaji. Iya kok. Aku ngaji nang awakmu yo. Iya kowe kudu ngaji nang aku. Nek ora iku salah kabeh wong-wong iku. Bisa muni ngoten niku. Nek zaman saiki lho wong zaman saiki. Tapi zaman saiki wong-wong yang bukan kita lah. Mudah-mudahan kita enggak seperti itu. Ya, itu jadi satu parameter niku lillahi ta'ala tapi jujur. Di antara kejujuran lillahi ta'ala itu ada di surat yang 86, Pak. Tersirat di sini. Ulaikal ladzina ishtarul hayatad dunya bil akhirah. Mereka kaum Yahudi itu adalah orang-orang yang menjual akhirat menjual akhirat untuk kepentingan dunia. Napa niku, Ibu? Bukan lillahi ta'ala niku wae. Napa? Dunia, isine dunia niku napa, Pak? Ya selain sesuatu yang tidak terkait dengan lillahi ta'ala niku dunia. Kalau dari definisi etimologis atau definisi para ulama yang pernah diungkapkan niku ngaten iki. Kullu ma zada min hajati syar'iyyah itu adalah dunia. Segala sesuatu yang melebihi dari hajat syar'i maka itu dunia. Kalau itu kita pakai, itu medeni, Pak. Hajat syar'i, itu baju adalah untuk menutupi aurat, gitu. Sebetulnya kita itu butuh baju berapa ya? Benar. 3 cukup. Oke. Kalau masuk kantor lain ya. Tetapi berapa banyak baju yang ada di alamari kita? Gitu. Sampai mungkin itu sudah 2-3 bulan, 2 tahun, jangan-jangan nggak pernah dipakai. Nah itu sudah melebihi dari hajat syariah. Kalau itu kita pakai zaman sekarang, itu kok medeni, Pak. Itu definisi para ulama.
Kalau saya sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan lillahi ta'ala itu adalah dunia. Makanya kalau pokoknya makan es degan, minum gitu, minum es degan, itu harus cepat-cepat dihubungkan dengan Allah. Caranya bersyukurlah dengan seger itu, betul Pak. Alhamdulillah. Harus segera dihubungkan. Nah, dunia itu juga sesuatu yang kalau orang Jawa itu merumuskannya sederhana Pak. Harta, tahta, wanita. Itu sangat sederhana seperti itu. Jadi kalau kita ingin melihat diri kita, apakah diri kita itu sudah sesuai dengan syariat Islam yang hakiki, maka kita harus melihat bahwa segala sesuatu itu adalah berhubungan dengan lillahi ta'ala atau tidak. Berhubungan dengan lillahi ta'ala atau tidak itu adalah kita melakukan sesuatu itu karena kepentingan penghambaan kepada Allah atau bukan. Bahasa yang lain itu selalu ada unsur ketakwaannya di dalam kegiatan-kegiatan kita itu. Kalau ada unsur ketakwaannya itu berarti benar. Contoh Pak, contoh mungkin bisa lebih memperjelas hari ini. Kalau seseorang dipuji oleh orang lain, seneng banget. Kalau dicela oleh orang lain, sedih banget. Itu kesenangan yang banget, kesedihan yang banget, itu menunjukkan dia masih seneng dipuji, nggak seneng kalau dicela. Ngerti nggak? Yang senang dipuji, kalau orang itu senang dipuji, berarti ada indikator atau ada tanda bahwa dia itu melakukan kegiatan yang dipuji menjadi senang itu tadi, itu ada hubungannya dia memuaskan kepentingan pribadinya, bukan lillahi ta'ala. Angel betul. Gampang ya. Terus satu lagi. Kalau seseorang itu mendapatkan rezeki banyak, seneng, pas tidak banyak, enggak seneng, itu juga merupakan tanda orang belum kalau dalam kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ini imane sik kanak-kanak. Kok saya bisa bilang begitu? Monggo. Orang yang imannya tinggi itu di dalam Al-Qur'an itu disebut sebagai orang-orang yang la khaufun 'alaihim walahum yahzanun. La khaufun, tidak ada takut dan tidak ada kesedihan. Orang kalau dikasih anugerah banyak, seneng, anugerah sedikit, susah, itu berarti khauf, ketakutan dan kesedihannya ini masih grafiknya masih sering naik turun. Labil. Kalau orang masih labil, itu masih gampang susah, masih gampang sedih. Maka dari situ kalau dipandang dengan la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun tadi, maka boten madu. Kalau orang yang la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun itu pasti bahasa Jawanya orang itu atine pun menep, stabil. Itu namanya bahasa lainnya itu adalah mutmainnah.
Nah, itu juga tanda-tanda orang itu belum bisa menelateni dari akar sampai buah itu secara kuat. Jadi niku sederhananya ngoten niku. Jadi kalau ingin memandang diri kita sendiri-sendiri, apakah kita itu sudah mengimani dan mengamalkan Islam secara baik, tidak separuh-separuh seperti orang Yahudi yang ada di ayat 85 ini, maka caranya tadi yang pertama dengan 5 standar. Lalu kalau 5 standar yang diringkes lagi menjadi 1 standar. Ibaratnya standar itu kita buat kacang. Oke, ada satu lagi penjelasan yang memudahkan kita menghubungkan diri kita dengan standar lillahi ta'ala. Caranya menghubungkannya adalah waktu mau melakukan sesuatu niku kita tanya diri kita, kira-kira nek Gusti Allah pirsa, padahal kita kan sudah tahu Gusti Allah mesti pirsa, niku remen boten. Itu tingkatannya memperbolehkan enggak Allah itu, lalu kemudian remen boten Gusti Allah itu dengan perbuatan kita. Itu cara tekniknya. Ya, Bapak-bapak, malam hari ini kita sedang membahas 84 dan 85. 85 86. Ini ada satu kalimat lagi di 86-nya. Fala yukhaffafu anhumul adzabu wala hum yunsurun. Fala yukhaffafu anhumul adzab. Bagi mereka itu tidak akan mendapatkan keringanan dari azab. Walahum yungsurun, dan mereka juga tidak akan ditolong. Di ayat 85 itu tadi dijelaskan, bahkan mereka-mereka yang mengimani sebagian kitab dan mengkufuri sebagian kitab itu akan mendapatkan kehinaan di dunia juga. Di dunia gak enak, di akhirat tambah orang. Dan itu sudah terjadi di kaum Yahudi pada zaman Rasulullah itu di Madinah. Di salah satu pengkubu di Madinah itu sudah ada yang harus diusir dari Madinah. Diusir, tapi ini diusirnya karena benar. Maksudnya gini, mereka itu melakukan pengkhianatan di Madinah, lalu kemudian diusir dari Madinah oleh Rasulullah dan oleh para sahabat yang lain. Mengapa? Karena mereka melakukan pengkhianatan. Artinya ketidakimanan kaum Yahudi terhadap keseluruhan kitab itu menyebabkan diri mereka terhina di dunia, dan di akhirat akan juga mendapatkan balasan yang nah, kita jangan sampai seperti kaum Yahudi itu. Kita sangat percaya dengan Al-Quran, kita mengimani Al-Quran sepenuhnya. Kalau masih ada pertanyaan itu bagi kita karena masih bodohnya gitu. Kita masih belum memahaminya belum memahaminya dengan baik. Kalau masih belum bisa mengamalkan keseluruhan, ya diakoni mawon gitu. Kita itu adalah orang yang memang banyak mboten sih Pak yang di Al-Quran ini yang belum kita amalkan. Kalau menurut saya banyak. Saya sendiri memandang diri saya masih banyak. Contoh yang sangat cetha-cetha niku nggih salat khusyuk niku lho, niku kan gampang sekali toh melihat diri kita itu kalau pas sholat itu. Kalau sholat itu adalah 3 rakaat, bisakah 3 rakaat itu full kita khusyuk kan? Kirangan jenengan, kalau saya niku nggih sulit. Nah, itu saja kan berarti kita masih banyak yang tidak mengamalkan Al-Quran. Contoh yang lain, Al-Quran itu Allah memerintahkan bahwa
orang-orang yang ulul albab itu adalah orang-orang yang berzikir saat duduk, saat berdiri, saat berbaring. Ini kemauan saya juga angel. Katakanlah 24 jam itu hanya berapa jam saja. Kalau dulu sudah pernah saya sampaikan tekniknya nih. Orang itu Pak, kalau mikirnya umpamanya besok itu saya umpamanya harus presentasi di depan presiden, itu bisa jadi malam nanti itu kan sampai ke bawah mimpi toh Pak. Itu sama orang belajar zikir kalau tenanan Pak, piye carane ya bisa zikir Gusti Allah tenan itu iso ke bawah mimpi tenan. Sesusah apa ya, sememprihatini sebesar apa kita terhadap zikir itu, maka akan kita mendapat bisa dianugerahi lebih banyak lagi. Seperti kita sangat memprihatini besok mau presentasi depan presiden itu sampai malam ke bawah mimpi. Dan itu banyak teman-teman saya yang di mimpi itu saking latihan dingire tenanan itu Pak. Sampai nang keceblung dingipi ya, keceblung kali ini gue renang ngeten iki nggih la ilaha illallah. Saya kemarin dapat cerita Pak, orang berbah. Itu orangnya terkenal ngalahan Pak, ngalahan tulus gitu. Itu meninggal itu saya baru dapat cerita hari Minggu kemarin. Akhir hidupnya itu betul-betul Allah Muhammadur Rasulullah, Allah. Pas saya memang mengenal dia tidak lama, tapi yang mengejutkan itu adalah bahkan istrinya itu mengetahui dia hafal Al-Quran itu sekitar 2 tahun menjelang dia meninggal, padahal nikahnya sudah puluhan tahun. Luar biasa betul. Istrinya saja mengetahui dia hafal Al-Quran itu 2 tahun sebelum dia meninggal, padahal nikahnya sudah puluhan. Gimana caranya dia itu menyembunyikan amalnya nih kalau Pak. Hafal Quran itu kadang-kadang hafal Quran dan gitu. Itu sampai seperti itu. Nah, mungkin hal-hal seperti itu Pak yang diterima oleh Allah, betul-betul ini adalah untuk Allah, bukan harta takhta wanita tadi itu, sehingga itu menjaga keikhlasannya sampai seperti itu. Jadi malam hari ini sampai di sini dulu Bapak, mudah-mudahan kita yang kita pelajari bermanfaat. Kita akhiri dengan doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima ataitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma hasil maqasidana antal muhasil wala muhasila ila anta ya Allah. Allahumma a'inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwaka. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Matur nuwun dan ngapunten dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.